Pedangdut Ayu Ting Ting yang belum lama ini menggelar prosesi lamaran harus rela berpisah sementara waktu dengan tunangannya, Letu Infantri Muhammad Fardana. Anggota TNI Angkatan Darat tersebut saat ini diketahui tengah ditugaskan ke Papua. Pria yang karib disapa Dana tersebut dipastikan akan menjalani hubungan long distance relationship alias LDR dengan Ayu lantaran kesatuannya mendapat tugas negara untuk menjaga pengamanan perbatasan atau PAMTAS di Papua. Pasukan ini akan bergabung dengan Satgas PAMTAS RIPNG Mobile Yonif 509 Balarawa Yuda tahun 2024 yang ditempatkan di distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah. Sebelum berangkat Satgas, di media sosial pun sempat tersebar video Dana dikerumuni ibu-ibu penggemarnya. Diketahui Satgas ini akan menggantikan pasukan sebelumnya yang sudah bertugas di sana dalam jangka waktu yang sama. Upacara melepas Satgas PAMTAS RIPNG Mobile Yonif 509 Balarawa Yuda tahun 2024 dilakukan pada Kamis 15 Februari 2024 lalu di markas Yonif 509 Balawara Yuda di Sukorejo, Jember. Lantas bagaimana kesiapan Ayu terkait dirinya yang kemungkinan akan berpisah cukup lama dengan tunangannya? Benarkah Ayu sebelumnya memang sudah mempersiapkan diri lantaran kelak akan menyandang status sebagai ibu persit? Wah, itu saya belum bisa ngomong apa-apa. Doain aja yang terbaik ya. Bismillah aja. Lumayan lama sih ya sendiri. Jadi kayak maksudnya kayak mimpi aja gitu, maksudnya ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan, jadi pasti beda kan. Ya pokoknya terbaik, alhamdulillah. Hubungan asmara Ayu dan Dana memang menjadi sorotan publik. Pasalnya Ayu selama ini memang tak pernah memblow up hubungannya dengan Dana. Namun calon ayah mertua Ayu, Darshi Akib, sempat mengurai pertemuan dan perkenalan putranya dengan Ayu yang memang dikenalkan oleh ibu masing-masing. Nah, yang memperkenalkannya sebenarnya ibu. Nah, itulah ceritanya. Perkenalan awalnya memang cepat sekali. Ya, nggak sampai satu bulan lebih lewat lah itu. Jadi perkenalannya itu sebenarnya ini cepat. Jadi waktu itu awal Januari itu, wah, saya mau ngelamar katanya. Saya bilang siapa? Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting mana? Artis katanya gitu. Nah, saya jadi sempat ketawa juga kan, yang mana? Ya benaran, saya bilang, benar katanya. Saya nggak mau pacaran lah sekarang katanya. Langsung kalau bisa saya lamar. Ya sudah, saya bilang, dan kalau memang kemauan kau begitu nggak apa-apa, kita sebagai orang tua kan. Saya nggak mau ya. Ya udah, apalagi umurnya itu kan sekarang kan jalan Aprilnya 31 dia. Iya, dikenalin sesama orang tua, dikenalin biasa sebenarnya. Cuma kan memang kalau yang namanya dikenalin kan ya kenalin wajar sama siapa aja kan. Cuma kan tergantung dari diri kitanya masing-masing kan. Bisa lanjut atau tidak itu kan tergantung dari kita masing-masing. Kebetulan alhamdulillahnya mungkin memang cocok gitu. Jadi ya berlanjut terus. Melalui perkenalan singkat, Ayu dan Dana pun merasa saling cocok hingga tak butuh waktu lama untuk Ayu dan Dana saling melabuhkan hati dan menggelar pertunangan. Proses lamaran Ayu dan Dana pun berjalan dengan sakral dan sangat kekeluargaan. Lantas seperti apa sosok Ayu di mata Darshi? Sepanjang saya lihat ya dengan orang tua kayaknya hormat sekali. Itu ya saya bangga. Jadi dengan orang tua dia hormat sekali. Kenapa? Kemarin tuh dia kalau ketemu salim, kemudian dia kelihatannya sih ya saya melihatnya baik juga. Kenapa? Yang namanya dia ini kan bayangkan dia 10 tahun bisa membesarkan anaknya. Itu yang saya salut. Bagi saya itu siapapun dia kalau memang sudah pilihan anak, monggo silakan. Saya nggak melihat latar belakangnya siapapun dia,
Yang penting anaknya sama-sama senang, silakan. Ya kalau aku begitu, kalau zaman dulu saya bisa pakai, kalau saya enggak, silakan. Siapapun putri saya juga gitu, dia ada orang Jawa, ada orang itu, silakan. Jadi enggak ada istilahnya, yang penting benar-benar kemauan dia. Kenapa? Kalau kita paksa-paksain nanti kita disalahin kalau di mamanya enggak macam-macam, enggak terus kan? Nah itu. Ya kalau bagi saya itu. Jadi saya memang beri kesempatan, ya silakan aja. Siapapun silakan. Ya syukur saya, yang penting istilahnya kemauan anak ya kita dorong aja. Terkait jenjang pernikahan, Darshi sendiri ingin putranya dan Ayu segera melangsungkan pernikahan. Bahkan harapannya pernikahan putranya bisa digelar sebelum Lebaran. Namun benarkah pernikahan Ayu dan Dana harus sedikit mundur lantaran saat ini Dana tengah ditugaskan ke perbatasan? Ya jadi begini, untuk pernikahannya itu sebenarnya tergantung mereka berdua. Saya nggak bisa, saya hanya dilaporkan aja untuk tukar cincin saya sudah setuju. Tapi untuk pernikahannya mungkin ada pertimbangannya lain kan, karena ini kan di Dana ini kan tentara. Jadi mungkin dia apakah mau tugas di mana atau di mana kan itu. Ya itu prinsipnya gitu. Jadi mereka itu lebih tahu lah ceritanya, karena sama-sama kalau sudah kedua pihak silakan. Ya saya nggak ikut campur sebenarnya masalah kapan, ya silakan. Saya mendukung terus saya bilang. Ya jadi ya itu, jadi nggak ada masalah kalau bagi saya. Jadi kalau di tentara itu memang ada tata caranya untuk nikah itu. Ya kita ikutin aja ya, kalau nggak salah peraturan apa katanya nomor 50 tahun 2014 itu apa itu. Iya, saya bilang siap tidak siap ya harus siap kalau memang mereka udah menentukan untuk nikah. Nah, saya nggak bisa banyak ngomong gitu, yang jelas mungkin emang ini udah jalannya Allah aja. Jadi memang udah waktunya Allah kasih yang terbaik, kan Allah yang maha tahu kan, tahu yang terbaik buat setiap umatnya gitu. Jadi ya saya bersyukur yang jelas, nggak nyangka juga, tapi yang jelas bersyukur dan senang alhamdulillah. Itu yang bisa saya kasih tahu untuk saat ini. Fans selebgram Fujian lagi-lagi bikin ulah. Kali ini mereka membanjiri kolom komentar Marsha Arwan saat tengah live TikTok. Dari video yang beredar, Marsha tengah live TikTok bersama Pinka Hapsari. Saat itu di live-nya, Marsha dan Pinka tengah bermain satu kata dengan penontonnya. Namun kolom komentar live Marsha tersebut justru dibanjiri serangan fans yang menulis nama Fuji. Jadi ngobrol gitu, pengennya ngobrol. Iya, pengennya ngobrol. Mami Puan mana? Ya udah, ini apa tuh namanya? Mami Puan lagi ngobrol. Ini apa tuh namanya, kita ngobrol ini. Sebut satu kata gitu. Jadi aku nyanyi lagi, udah gitu aja tuh. Tadi satu kata. Satu kata, satu nama itu, bukan satu kata ya guys. Sejumlah warganet terus menuliskan nama Fuji dalam kolom komentar. Sontak hal tersebut membuat Marsha risih dan memberikan peringatan soal salah lapak komen. Sampai akhirnya Marsha melihat salah satu warganet menuliskan kata pusing. Marsha sempat melanjutkan permainan satu kata dan langsung bernyanyi dari kata yang berhubungan dengan kata pusing. Mulai. Sok banget tuh Guys, salah lapak guys. Satu kata pusing. Pusing kepalaku memikirkan. Emangnya kalau misalnya live itu harus hits ya? Hai Wonogiri. Emangnya kalau live itu harus hits ya? Kan nggak harus kan? Iya, enggak kok, live mah siapa aja boleh mah harus hits. Kenapa? Namun rupanya hal itu tak membuat warganet berhenti menuliskan nama Fuji. Sampai akhirnya Marsha merasa risih lagi. Sayang, video tersebut tidak lagi berlanjut. Warganet yang melihat unggahan ini berharap agar Fuji bisa kembali memperingatkan penggemarnya. Diketahui sebelum fans fanatik Fuji juga sempat berurusan dengan Tisa Biani. Fuji sendiri pun juga sempat mengingatkan para pengikutnya agar jangan terlalu berlebihan dan sebagainya. Namun apa daya para pengikutnya hingga hari ini masih terpantau membuat risih sejumlah artis lain.
ya itu kalau misalnya lebih terkenal kita harus siap untuk akan hujatan dan disorot kemana-mana sih. Kayak enaknya pasti kan kita banyak hate comment, ada juga ya hidup agak banyak tidak bebas sebenarnya, mau ngapa-ngapain, mau pergi kemana itu sebenarnya agak tidak bebas. Tapi kan kalau dipikir-pikir ya itu resikonya, dan ada plusnya juga, pasti semakin terkenal pasti income-nya juga lebih banyak. Sebenarnya bingung juga Mas, kalau misalnya saya mau ngeluh, saya mau marah, saya mau kesel, emang bakal merubah segalanya? Enggak juga. Jadi ya udah marah cukup 5 menit, habis itu ya udah lanjut lagi bekerja. Mungkin karena aku overthinking kali ya, jadi aku selalu mikir kalau misalnya besok tiba-tiba Instagram atau TikTok gue hilang, apa yang bakal gue lakukan ya? Bikin Instagram baru apa beneran apa gue enjoy aja hilang gitu. Tapi jadi aku harusnya sudah prepare mental ya. Aku suka berpegang teguh kepada kalau apapun di dunia ini itu semuanya milik Allah, milik Tuhan. Jadi kalau misalnya besok ataupun detik ini diambil, mau nggak mau harus siap. Betul. Sementara itu warganet tengah dibuat kagum dengan video satu keluarga yang asyik ngeband bareng. Melalui unggahan akun Instagram @indomusikgram, terlihat seorang ayah, ibu dan 2 anaknya tengah bermain musik. Terlihat sang ayah memainkan gitar, ibu memainkan gitar bass, anak lelaki terlihat bermain drum, dan anak perempuannya memegang posisi sebagai keyboardis dan vokalis. Keluarga itu pun terlihat kompak, aksi mereka bermain band pun banjir pujian warganet. Itu kan udah pasti ibu dan bapaknya darah seninya cukup tinggi ya kan, nanti ya sampai anak-anaknya semua mengikuti. Pasti ini antara ibu atau bapaknya yang memang darah seninya tinggi, atau bisa jadi dua-duanya gitu, makanya mengalir ke anaknya gitu. Kalau aku bilang sih bagus ya, aku aja nih maksudnya untuk nyanyi ya alat musik mungkin nggak jago-jago banget lah, tapi anak gak mau lo ngikutin jejak aku karena dia pikir kayak enggak deh, gue kayak olahraga aja deh mam gitu. Tapi ini hebat, kepingin sih punya anak yang emang bisa terusin di bidang seni gitu. Aku super amazed sih sama keluarga yang tadi kakak lihat ini juga, karena anak kecilnya udah keren banget main musiknya dan lain sebagainya. Hopefully bisa jadi musisi Indonesia juga yang membawa nama Indonesia ke internasional. Hoping for the best, semoga juga musisi semakin diapresiasi juga karyanya sama masyarakat Indonesia. Dan yang keren banget, kecil sejak dini menurut aku menarik banget sih, karena kalau misalnya ternyata dia berbakat, bisa tahu dari kecil, itu kemungkinan bisa semakin kerennya ada banget sih. Peristiwa satu keluarga ini kita sepakat, negara kita adalah negara seni. Satu keluarga bisa memainkan suatu simfoni indah, dan dari Sabang sampai Merauke kita mempunyai banyak ragam keindahan seni, bunyi-bunyian, gerak, juga lagu. Itu yang harus kita berkahi, sekaligus harus kita tumbuh kembangkan lagi. Jadi percayalah, negara kita bukan negara hukum, tapi negara kita adalah negara seni. Hidup seni.
Gala Live Show X Factor Indonesia makin jadi sorotan. Persaingan antar peserta pun semakin